Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Nah, kemarin saya nggak sempat bikin konten, sekarang ayo kita trading kembali. Nah, di sini saya sering menggunakan Euro USD. Bang, kenapa sih Bang Abang selalu menggunakan market Euro USD atau pairing Euro USD? Nah, karena menurut saya pribadi ya, market ini spreadnya kecil. Bisa dikatakan paling enak lah kalau untuk tipe scalping ya. Nah, di sini harga bergerak turun. Oke, kita nunggu satu candles ini lagi. Kalau candles ini turun, maka kita akan open sell, open turun ya. Nah, kenapa Bang open turun? Dari awal sebenarnya sudah ada perubahan harga untuk turun. Nah, karena coba Abang perhatikan di sini, ini historinya saya open perdagangan turun karena dari atas sudah ada informasi perubahan harga turun dan terkonfirmasi dengan benar ya, sehingga saya open turun. Oke, perhatikan. Kalau candlestick sekarang ini turun, kita akan open turun. Kalau di sini naik, kita tahan dulu ya. Kita tunggu ya. Kita mau open perdagangan, tidak boleh gegabah ya. Harus nunggu peluang. Ada peluang, kita gas. Oke, sabar menunggu. Kita tunggu candlestick ini selesai. Dan baru kita akan open perdagangan. Oke, kita open turun ya. Bagaimana Bang kalau ini naik? Sekalipun naik, dia nggak akan ke resisten ini. Ya, maksimal dia naik biasanya ke sini. Sini ya, maksimal. Melewati dikit gak apa-apa ya. Yang penting intinya dia nggak akan ke resisten. Dia hanya ke support yang di atasnya kalau dia naik. Kenapa yakin Bang? Kita coba aja kita buktikan ya. Bang, apakah ini editan? Selalu saya goyang-goyang nih. Yang perlu diingat Bang, kita ini trader receh Bang. Jadi saya nggak ngambil keuntungan yang seperti orang-orang ya. Kalau nggak $100, $200, $1000 nggak di close. Kalau saya trader receh Bang, dapat $1, $2 kita close. Walaupun kecil-kecilan, misalnya satu hari kita dapat $300, $400 hingga $500, nggak apa-apa ya. Yang penting konsisten. Nah, di sini Abang perhatikan sambil kita cari mana nanti misi harganya. Ini time frame yang 5 menit ya. Oke, kita tunggu mudah-mudahan profit. Oke, naik nggak apa-apa, tenang aja. Dia nggak akan ke resisten. Oke, udah berpindah. Apakah di candles yang sekarang ini bisa naik? Bisa jadi naik ya, tapi naiknya ke support, bukan ke resisten. Kalau di sini turun ya, alhamdulillah kita profit.
Oke, naik, gak apa-apa, kita hajar. Kenapa terus dihajar bang kalau naik bang? Karena saya yakin dia akan bergerak turun, sekalipun naik dia nggak akan ke resisten. Makanya saya gas ya. Oke, naik terus. Oke, mantap ini panen nanti kita bang. Yakin saya panen nanti. Seperti yang saya katakan, dia tidak akan mampu ke resisten. Paling kalau naik ke support ya. Ke sini atau ke sini. Gak mungkin dia ke resist. Oke, naik. Naik tak gas. Gak kuat dia. Oke, coba ya. Ini sudah melewati support ini. Apakah ini bisa naik lagi, Bang? Bisa naik. Tetapi intinya tidak ke resisten. Ingat ya bahasa saya. Intinya tidak ke resisten. Paling naik support ini, support ini. Oke. Ini minimal $18 kita close. Oke, $19 kita close. Oke. Sudah di close satu, mulai panen. Mulai panen. Berani naik, saya gas. Oke. $16. Oke, $18. Kita close. Oke. Sudah di close ya. Kemarin ada pertanyaan dari Bang Yus kalau nggak salah, namanya Yus Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu saudara. Mohon izin Bang Herman, bagaimana setting harga permintaan? Soalnya setiap OP misalnya buy ditaruhnya jauh dari posisi candle yang bergerak, tidak pas di posisi terlalu tinggi. Padahal pengaturan MetaTrader 4 sudah saya matikan harga permintaannya. Mohon Bang arahnya, terima kasih. Itu Bang, oh bentar Bang, kita close dulu nih Bang. Oke. Wah, mantap ya. Benar aja Bang. Dia akan turun. Oke. Jadi begini Bang Yus Abdillah, Abdullah mungkin ini, Bang Yus Abdullah mungkin. Itu mengenai spread Bang. Jadi itu nggak bisa kita rubah Bang, nggak bisa kita setting. Itu settingan otomatis dari platformnya Bang. Jadi itu namanya spread Bang. Jadi sekalipun apa namanya dimatikan harga permintaannya itu sama aja. Ya. Jadi itu spreadnya Bang. Anggap komisinya untuk platform gitu ya. Setiap kita open memang begitu Bang, ada spreadnya. Mungkin paham ya Bang Yus ya. Memang seperti itu Bang, itu normal. Makanya kita cari market, kalau kita trader scalping, cari market yang spreadnya rendah. Spread yang standar itu biasanya 0,6, 0,8 Bang. Jadi kalau kita open $1, oke ini $14.40 kita close, oke profit. Oke, makanya kalau kita cari market, usahakan yang spreadnya rendah. Kalau saya di Euro USD ini, Bang, ini spreadnya rendah menurut saya pribadi sih. Gak tahu mungkin ada yang lain yang lebih rendah, saya kurang paham. Tapi intinya saya selalu trading di Euro USD. Oke, Bang, benarkannya Bang ya? Seperti yang saya katakan, sekalipun ini naik, ini nggak akan ke resisten ini. Paling dia ke support ini atau support ini. Intinya dia nggak akan ke resisten dan ternyata benar di sini. Setelah dia naik melewati support yang ini aja sudah turun lagi.
Karena apa? Itulah penurunan. Jadi kata kuncinya yang perlu Abang pahami, ketika ada informasi perubahan harga untuk turun terkonfirmasi dengan benar, maka misinya itu adalah titik support, bukan resisten. Lalu kapan dia ke resisten? Nanti setelah ada perubahan harga untuk naik, terkonfirmasi dengan naik, barulah misinya area resistance. Ya, ini sebenarnya daging unta, Bang, kalau kita paham. Makanya jangan sampai terbalik ya. Pada saat harga bergerak turun, ngejar resisten katanya. Itu salah. Jadi pada saat harga bergerak turun, dia ngejar support, bukan resisten. Oke, di sini kita akan open lagi, open turun. Oke, nah seperti ini Bang. Kalau di sini naik, berarti misinya adalah support ini. Ya, kalau di sini naik. Kalau candlestick ini sampai selesai naik, berarti misinya adalah support ini. Maka tinggal kita tarik garis horizontal di support yang ini. Cara nariknya gimana yang benar? Abang tunjuk seperti ini, ya. Open price-nya seperti apa? Di mana? Tunjuk seperti ini, kemudian cek yang di sini, Bang. Ini ada O, open price. Nah, tunjuk seperti ini. Nah, berarti open price-nya di 1.06453. 453. Lalu kita kasih garis lah. Kasih garis horizontal. Berapa tadi? 53. Oke. Kalau naik tapi ya Bang ya. Kalau nggak naik ya tetap. Oh, kalau nggak naik di sini berarti oke, ini $13, $15 kita close, oke. Kalau di sini turun berarti bukan misi harga. Ini bukan misinya berarti. Nanti kita hapus kembali garis ini. Karena ini penurunan ya, dia akan selalu ngejar titik support. Berarti masih belum valid ya. Di mana misi harganya masih belum valid. Kalau setelah doji, kalau misalnya ini jadi doji, kemudian di candle berikutnya naik, maka besar kemungkinan ini adalah misi harganya. Nah, candlesticknya udah berpindah. Sekarang kita lihat candlestick yang sekarang ini. Kalau di sini jadi hijau, berarti ini adalah misi harganya. Lantas kalau ini jadi misi harganya, yang ini bagaimana Bang? Yang ini kita close nanti. Ya, rugi dong. Ya, rugi. Trading memang seperti itu ya Bang ya. Ada untung, ada rugi. Tapi seorang trader yang cerdas, bagaimana sekiranya endingnya itu kita dapat untung. Rugi itu sudah biasa di dalam trading ya. Namanya perdagangan kita mesti ada untung rugi. Wow. Ini kalau sampai longsor di sini sampai jadi nih, tinggal 19 menit lagi ya. Kalau di sini jadi candle merah dalam waktu 1 jam, candlestick yang sekarang ini, wow, luar biasa ya. Maka besar kemungkinan dia akan turun ke daerah sini, ya. Oh, ini resisten, bukan. Nah, daerah sini, kemungkinan besar daerah sini, ya. Atau daerah ini. Kita lihat, kalau ini dalam 11 menit ke depan, dia tetap jadi candle merah, luar biasa ya. Longsor nanti dia. Ini time frame yang 1 jam.
Yang garis hitam ini tadi adalah misi harga di time frame 5 menit ya. Berarti ini harus kita sembunyikan di 1 jamnya ini. Biar gak mengganggu. Kita sembunyikan di time frame yang 1 jamnya. Oke, tampilkan di 5 menitnya saja. Baruan, oke. Nah, udah hilang kan? Tapi di 5 menitnya masih ada ya. Nih, yang di 5 menitnya. Garis yang tadi. Nih. Kalau di 1 jam sampai terkonfirmasi dengan benar, wow. Kita cek ya, kita buktikan sama-sama ya bagaimana di 5 menitnya nanti. Nih, perhatikan Bang, saya buka lagi 1 jamnya. Tuh, ini yang kemarin, resisten tertingginya di time frame 1 jam, H1. Kalau ini terkonfirmasi dengan benar, mantap ya. Paling sekalipun naik dia kontrol saja 1 candle kemudian turun lagi. Biasanya seperti itu ketika harga sudah berubah dari naik menjadi turun. Berarti enaknya ini open aja turun ini. Sekalipun floating loss biarin aja. Salahnya dia tetap akan bergerak turun. Wah, enak nih. Kita gas saja kayaknya di 5 menit ini. Cek dulu di 5 menit. Oh, di 5 menit juga gak mulai bergerak turun ya. Ini kayaknya gak mampu naik ke misi harga nih. Kalau di sini gak mampu naik berarti ini bukan misi harganya. Oh, kita open saja di sini ya Bang ya. Karena dalam 1 jam pun dia akan bergerak turun. Yakin saya terkonfirmasi di 1 jam itu. Tapi kalau tidak terkonfirmasi bahaya ya. Nih. Kalau sampai bener ini merah, mantap. Kita buktikan sama-sama ya Bang ya. Kita lihat 1 jam ke depan, 2 jam ke depan berarti kalau terkonfirmasi dengan benar, mantap. Di sini saya sudah open turun karena sekalipun naik dia paling ke misi harga ini, kemudian dia turun kembali. Kayaknya kita nanti panen lagi nih Bang. Kalau dia naik saya gas ini. Oke, ayo naik. Silahkan ente naik. Berani naik saya hajar. Naik dikit lagi. Ayo, silahkan naik. Nah, oke. Pokoknya kalau naik dia saya hajar ya. Oh, wow. Oke, 27, 28, 30. Oke, kita close. Mantap. Kita coba buktikan ya benar enggak dia dalam 1 jam, 2 jam ke depan dia akan turun. Oke, sedikit lagi nih kita close. Tapi Bang kok di close Bang kalau tahu dia akan turun Bang? Ini teknik saya ya Bang ya. Jadi Abang bisa ikutin bisa enggak. Karena hitung-hitungannya begini Bang.
Kalau kita nggak close, misalnya ya, kita yakin bahwa dia akan turun ke sini, anggaplah ke sini ya. Sampai ke sini misalnya kita di sini akan dapat $50 misalnya. Nah, kita open di tiap candle, profit kita close sampai ke sini, nanti lebih dari $50 tersebut, Bang. Biasanya 2 atau 3 kali lipat nanti malah hasilnya. Makanya teknik saya ketika profit ya udah di close saja. Kemudian kita open lagi. Makanya sering saya katakan satu candle aja terkadang bisa 3 hingga 4 kali open perdagangan. Nih, kita open lagi, oke. Hmm. Jadi seandainya tadi nggak di close, Bang, ini kan naik lagi. Eman-eman kan tadi sampai $30. Itu yang saya maksudkan. Makanya ketika turun, profit kita close. Dia naik lagi, kita open lagi. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan cuan besar nanti. Udah lumayan ya. Oke, mantap. Ayo naik lagi, nggak apa-apa. Oke, oke, yuk. Asik ini, Bang. Oke, $16. Minimal $18. Karena opennya 1,8. Ayo turun. Candlestick-nya udah berpindah ya. Dia akan turun, yakin. Saya sangat yakin dia akan turun. Ini aja sudah memberikan perubahan untuk turun. Di 1 jam juga nana, $18. Kita close, oke, dapat. Gitulah ya Bang ya. Jadi dapat $18 kita close, dapat lagi kita close. Kalau dia naik lagi kita open turun lagi. Terus gitu. Oke, kita open lagi. Karena sekalipun ini naik paling sampai sini aja ya. Nah, tuh. Udah turun. Yang di time frame 1 jam tinggal 9 menit lagi ya. Wow. Boleh digas lah ini turun, Bang. Oke. Lima belas enam puluh. Ayo. Loh. Kok diam? Ya, kok diam?
16, aish, 14.40, sinyal mungkin tadi ya Bang ya. Tadi stuck dia. Oke, ayo turun. Oke, mantap. Kita close semuanya Bang ya. Nah, mantap Bang. Oke, 220. Oke, kita close. Mantap. Nah, kita open lagi. Siap-siap kita open lagi. Naik dikit kita open lagi. Oke ya. Siap-siap. Kita akan open turun lagi. Nah, di sini aja kita open. Takut telat. Oke, ayo. Mantap. Ayo turun. Malu-malu dia mau turun. Isinya sel-sel semua. Ayo turun. Nah, nah, pelan-pelan Pak Supir. Ayo. Berarti ini bukan misi harganya Bang. Kita hapus biar nggak ganggu dia. Wih, ini 220 kita close. Nah, udah hampir telat Bang. Wih, turun ternyata lagi Bang. Nah, tuh kita close. Nah, mantap ya. Ini 5 menit lagi sudah sampai 1 jam ya tuh. Biasanya nih Bang, kalau nggak ke sini, ke sini ya. Atau bahkan bisa jadi dia malah ke bawah ke sampai ke support ini atau ke sini. Tapi biasanya di sini dulu dia. Nanti naik dulu ada kontrol lagi satu, kemudian baru turun kembali. Atau kalau nggak di sini jadi misi harga nanti. Sini atau sini. Nah, oke ya Bang ya, biar nggak terlalu panjang lebar ya Bang ya. Intinya kita gas turun aja ini sudah bisa profit ini kita ini. Ya, mungkin Abang sudah paham lah ya dengan apa yang saya paparkan. Jadi kesimpulannya, kalau ada informasi perubahan harga untuk turun, terkonfirmasi turun, maka kita akan selalu gas open perdagangan turun. Karena misinya adalah titik support, bukan resisten. Oke ya, baik abang-abang sekalian yang saya hormati, mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit ya.